pada mata kuliah kimia organik 1, saya ulangi kembali bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pengetahuan dari struktur atau ikatan kimia, pengenalan stereokimia, sifat, struktur dan reaksi-reaksi senyawa alkana, alkena, alkuna, alkil halida, eter, alkohol, amina dan juga senyawa-senyawa aromatis. Ya, itu adalah mata kuliah deskripsi dari mata kuliah kimia organik 1. Adapun capaian yang harus kalian tempuh dari mata kuliah ini dan harus kalian dapatkan, pertama adalah sebagai bentuk perancangan sediaan farmasi melalui konsep teori sintesis senyawa bahan alam atau senyawa bahan obat baik dari sintesis. Ya. Kemudian yang kedua adalah pencampuran atau compounding dan produksi sediaan farmasi pada pengembangan bahan obat dari bahan alam dan atau sintesis. Ya. Jadi fungsi dari mempelajari kimia organik 1 ini sebagai dasar kalian menempuh mata kuliah dari di farmasi. Ya, karena mata kuliah kimia organik itu akan mendasari mata kuliah yang lain, khususnya baik tidak hanya di bahan alam tetapi juga di produksi, ya, yaitu teknologi sediaan farmasi. Itu untuk pembelajaran mata kuliahnya. Nah, kemudian setelah kalian lulus, diharapkan mahasiswa tersebut nantinya dapat mencapai pembelajaran dari lulusan. Antara lain ada 4 aspek. Ada pertama aspek sikap. Di aspek sikap ini kalian harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Karena keahlian kalian ada farmasi, maka kalian harus bisa mempertanggungjawabkan keahlian kalian tersebut. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan. Di aspek pengetahuan, di pengetahuan yang nomor 1, kalian harus mampu memahami konsep teoritis dan metodologis ilmu-ilmu farmasi seperti ilmu dasar, ilmu biomedis, farmakologi, farmakoterapi, kimia medisinal, formulasi dan teknologi farmasi, analisis farmasetik, regulasi farmasi, farmasi klinis, farmasi sosial dan administrasi farmasi. Ya, itu yang harus kalian capai nanti pada saat kalian lulusan. Oleh sebab itulah kenapa kimia organik ini adalah ilmu dasar yang mendasari ilmu-ilmu yang ada di aspek pengetahuan ini. Kemudian capaian yang berikutnya adalah keterampilan umum. Pada keterampilan umum, kalian harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu bidang keahlian farmasi. Kemudian, nah ini adalah capaian khusus yang harus kalian dapat. Kenapa? Karena kalian bidangnya adalah farmasi, bidang khusus berbeda dengan lulusan yang lainnya. Di mana pertama kalian harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan merancang upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itulah kenapa diajarkan kimia organik. Fungsinya adalah bagaimana kalian bisa merancang suatu obat, membuat suatu obat, agar dimana nanti kalian dapat meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat. Ya, kalian mampu membantu pemerintah untuk meningkatkan derajat dari masyarakat. Ya, derajat kesehatan khususnya. Nah, yang kedua adalah mampu mengaplikasikan prinsip penyiapan atau compounding sediaan farmasi sesuai pedoman. Jadi bagaimana kalian bisa membuat, mencampur, ya kan, dan juga meracik suatu obat tersebut berdasarkan ilmu yang sudah kalian pelajari. Khususnya di sini dasarnya adalah kimia organik, ya. Pada pembelajaran kimia organik, utamanya pasti, ya kan, ada rencana pembelajaran semester. Di mana rencana pembelajaran semester ini adalah rencana per minggunya dalam 16 pertemuan. Itu topik-topik apa saja yang harus kita bahas, apa yang harus kalian dapat untuk bisa mencapai mata kuliah yang kimia organik ini dan juga mencapai lulusan yang memang sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di minggu pertama, ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana ruang lingkup dan hubungan mata kuliah kimia organik.
ya dengan mata kuliah farmasi yang lain. Minggu kedua kita sudah masuk ke struktur kimia dan memahami sifat-sifat senyawa organik. Minggu ketiga kita masuk ke tata cara penamaan struktur dari golongan hidrokarbon yaitu alkana. Keempat adalah alkena. Minggu kelima kita masuk ke alkuna. Minggu keenam masih pada hidrokarbon tetapi golongan alkil halida. Dan minggu ketujuh reaktivitas dan reaksi pada alkil halida. Baru kemudian kita ujian tengah semester. Di minggu ke-9 itu adalah masuk ke materi yang baru setelah UTS, yaitu struktur dan nomenklatur benzena dan senyawa aromatis. Ya. Kemudian minggu ke-10 kita masuk ke reaktivitas dan reaksi substitusi aromatik elektrofilik pada benzena. 11 kita masuk ke reaksi substitusi aromatik elektrofilik kedua dan ketiga dari benzena juga. Dan ke-12 kita kemarin masuk ke struktur dan nomenklatur sifat reaksi dan pembuatan alkohol. Begitu pula minggu ke-13 kita juga masuk ke bagaimana tata cara penamaan sifat reaksi dan pembuatan fenol. Dan minggu ke-14 yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu struktur, nomenklatur, sifat reaksi dan pembuatan ether dan epoksida. Ya, nanti minggu terakhir, minggu ke-15 sebelum UAS adalah mempelajari bagaimana tata cara penamaan sifat reaksi dan pembuatan amina serta aril amin atau anin. Baru setelah minggu ke-15, minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Ya. Itu untuk rencana pembelajaran semester yang kita sudah masuk pada sampai tahap minggu ke-14, ya, yaitu ether dan epoksi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk materi perkuliahan atau tata cara perkuliahan kita delivery-nya adalah melalui ceramah dan juga diskusi, tatap muka 1 kali 2 SKS, ya, di mana 1 SKS-nya adalah 50 menit tatap muka, baik secara daring yang pernah kita lakukan di awal pertemuan maupun secara luring, ya, yaitu tatap muka langsung seperti ini dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ada kuis, ya, di mana kuis ini sebelum perkuliahan dimulai dan juga tugas yang mana tugas ini diberikan setelah perkuliahan, ya, yang sudah pernah saya berikan juga sebelumnya dengan kalian, ya, di mana ada bobot terstruktur dan juga bobot mandiri dari tugas tersebut. Untuk bobot penilaiannya sendiri, ya, tugas dan kuis itu masuk persentase sebanyak 20%, ujian tengah semester itu 40%, dan ujian akhir semester itu 40%. Sehingga jika ditotal dalam penilaian kimia organik 1 itu penilaiannya 100% dengan pembagian bobot tersebut. Ya, seperti yang harus kalian ingat bahwasanya jika nilai pada 1 tes kemarin masih belum bisa memenuhi 40%, maka di UAS nanti akan ditingkatkan. Baik, kita langsung masuk ke materi minggu ke-14 yaitu ether dan epoksida. Ether dan epoksida ini adalah golongan yang mana ada hubungannya dengan alkohol dan juga air. Jika kita kembali lagi membahas tentang alkohol, ya, kita ketahui bahwa alkohol memiliki kerangka dasar ROH. Ya, ini adalah alkohol. Di mana R-nya itu boleh alkil atau R-nya boleh air, yaitu fenil. Ya, ini atau benzena. Itu untuk alkohol. Sedangkan untuk ether itu sendiri, kerangka dasarnya memiliki kemiripan dengan alkohol, tetapi hidrogen pada alkohol itu diganti dengan R juga. Ya, jadi rumusnya atau rumus atau struktur dan molekulnya itu menjadi ROR. Ya, jadi kalau pada alkohol itu adalah
di mana yang kita rubah itu adalah hanya satu R-nya saja. Tetapi pada ether itu rumusnya diubah hanya menjadi R. Menjadi R aksen. Ya, ini untuk membedakan antara R dengan R aksen. Ya, karena R dan R aksen itu bisa saja rumus yang berbeda. Ya. Di sini sama halnya juga dengan alkohol, R-nya itu boleh alkil. Ya. Baik R maupun R aksen itu boleh alkil. Kemudian R dan R aksennya itu juga boleh arid atau fenil. Jadi dia boleh baik aril maupun fenil. Tetapi R maupun R aksennya itu tidak boleh hidrogen. Karena kalau misalkan salah satu hidrogen, strukturnya akan kembali menjadi alkohol ataupun air. Ya, itu yang membedakan antara alkohol dan juga ether. Seperti yang kita lihat di papan dan di slide saya ya, bahwa ether seperti halnya alkohol, dia dapat dipandang sebagai turunan air, sama halnya alkohol, tetapi ether ini mengandung ikatan COC. Artinya karbon dan karbon satunya itu dipisahkan oleh atom oksigen. Ya. Dan R pada alkohol maupun ether itu dapat berupa alkil maupun air. Seperti yang sudah saya sampaikan. Akan tetapi di sini yang membedakan antara alkohol dan juga ether adalah pastinya tata namanya. Ya. Untuk tata nama dari ether sendiri dibagi menjadi dua. Pertama ada tata nama lazim. Ya, jadi ada tata nama lazim dari ether. Tata nama lazim dari ether diberi nama umum dengan menyebutkan dua gugus alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen yang memisahkan keduanya. Ya, untuk ether simetris, kedua gugus yang terikat O adalah identik dan diberi awalan D. Nama umum atau nama lazim dari ether ini harus diberi akhiran ether. Ya, contoh, misalkan R atau R aksen atau R aksennya berupa CH3. Ya, berarti kita kembali ke rumus molekul dari ether yaitu ROR. O berikatan dengan 2R, di mana baik R maupun R aksennya adalah CH3. Berarti di sini kita ganti CH3, ini CH3. Seperti yang kita ketahui bahwa gugus CH3 nama alkilnya adalah metil, ya. Karena di sini ada metil, ya, gugus alkil di sebelah kanannya juga berupa metil. Pertanyaan saya adalah, apakah gugus alkilnya adalah identik? Identik, ya. Sehingga jika gugus alkil atau aril simetris adalah identik, maka diberi awalan di sebelum kata alkil tersebut. Ya, jadi namanya adalah dimetil ether karena penamaan lazim harus diberi akhiran ether. Ya, jadi untuk penamaan lazim dari ether itu tergolong mudah. Ya, kalian hanya perlu mengenali gugus-gugus alkil yang terikat pada oksigen dari ether tersebut. Contoh lagi misalkan adalah yang ada di slide saya ini. CH2CH3, nah adalah nama alkilnya etil. Ternyata di sebelah kanannya dari struktur O ether ini juga merupakan etil. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa alkilnya simetris
simetris atau identik. Sehingga sebelum kata alkil itu harus diberi awalan diakhiri dengan kata jadi namanya adalah dietil. Kemudian jika gugus alkil atau arel dari ester itu tidak identik, maka baru diurut secara alfabetis. Contohnya adalah pada struktur yang kedua di tengah. CH3 adalah metil. CH dan CH2 yang ada ikatan rangkap 2 ini disebut dengan vinil. Ya. Kalau kita sebut ini etena bisa, tapi kalau dia jadi alkil namanya adalah vinil. V dan M abjadnya adalah duluan M, sehingga ditulisnya metil vinil ester. Diurut secara alfabetis. Tetap diakhiri dengan kata F. Begitu pula dengan struktur yang di sebelah. Di sini ada gugus alkil berupa metil juga, ya, CH3. Dan di sini ada benzen. Benzen jika dia menjadi cabang maka namanya adalah renil. Ya, renil ini adalah benzen yang menjadi cabang. Fenil dan metil abjadnya duluan fenil, sehingga ditulisnya adalah fenil metil ester. Seperti di sini sudah saya jelaskan, tata nama ester mengikuti aturan alkana, di mana rantai utama diberi nama alkana. Ya, berarti kalian harus mengingat lagi tata nama alkana. Rantai utama diberi nama alkana, yaitu salah satu gugus alkil terpanjang yang terikat pada atom oksigen. Jika sama panjang, maka pilih salah satu. Kemudian gugus yang lain atau gugus satunya maka dianggap sebagai cabang dan diletakkan sebelum rantai utama alkana tersebut, yang mana diberi nama alkil atau fenil karena gugusnya masih berikatan dengan oksigen, maka jika disingkat adalah menjadi alkoksi atau fenoksi. Untuk gugus cabang alkoksi atau fenoksi yang tidak terletak atau yang terletak bukan pada karbon alkana utama nomor 1, maka diberi penomoran sesuai letaknya. Ya. Sebelum kita masuk ke sini, kita masuk ke contoh dari dimetil ether. Dimetil ether gugusnya identik antara alkil kanan dan juga kiri. Berarti kalian pilih salah satu. Saya tuliskan kembali CH3 CH3. Pilih salah satu mana yang terpanjang. Karena sama panjang, anggaplah ini adalah rantai utama. Rantai utama ini kita beri nama alkana. Jika pada alkana rantai karbonnya hanya satu, namanya metana. Berarti gugus utama ini namanya adalah metana. Gugus yang lainnya, karena di sini sudah kita kasih nama, gugus yang lainnya yang belum kita kasih nama adalah O dan CH3. Berarti ini adalah cabang. Karena cabangnya ini terletak pada karbon nomor 1, O-nya, ya kan? O-nya terletak pada karbon nomor 1, maka cabangnya tidak perlu dikasih nomor, karena dia berada di karbon nomor 1. Tetapi cara memberi nama cabangnya adalah kita tetap tuliskan alkilnya. CH3 itu alkilnya namanya alkil.
metil ditambah, oh itu adalah atom dari oksigen, simbol atom oksigen. Oksigen. Sehingga metil ditambah oksigen kita singkat, hapus il-nya, hapus gennya, disingkat menjadi metoksi. Maka namanya menjadi metoksi. Saya contohkan lagi, misal CH2, CH3, CH2, CH2, Kalau nama lazimnya apa? Di etil ester. Di etil ester. Berarti nama IUPAC-nya cari rantai karbon terpanjang, ya. Alkil-alkilnya identik atau tidak? Identik. Berarti pilih salah satu. Anggaplah ini adalah rantai utama. Rantai utamanya berapa jumlah karbonnya? Berapa? 2. Nah, ini rantai utama. Jadi nama alka. 2 karbon pada alkana namanya apa? Etana. Ya, betul. Etana. Berarti OCH2 CH3 ini adalah CH2 CH3, nama alkilnya apa? Etil. Kemudian ditambah dengan atom oksigen. Kita hapus il, kita hapus gen, disingkat menjadi etoksi. Sehingga namanya menjadi etoksi. Apakah perlu kita kasih nomor? Tidak, karena oksigen terletak pada karbon nomor 1. Silakan bagi yang bisa. Ya. Yang lain selain Rehan. Satu-satu. Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Alfa. Ya, nama lazim dan juga nama lazim. Terima kasih, Rehan. Silakan, Al-Fatihah. Contoh seperti pentanah, ya, jumlah karbonnya 5. Berarti alkilnya namanya adalah amil. Ya, bukan seperti yang kalian bayangkan. Ya, itu untuk pengecualian. Ya, yang lain tetap sama. Ya, A-nya diganti dengan il. Contohnya jumlah karbonnya 3, itu adalah propana. Ya, kalau alkilnya berarti kita ganti A-nya jadi il, menjadi propil. Ya, jadi untuk penamaannya sudah benar karena ini ada 5 karbon, alkilnya namanya adalah
Ini adalah 3 karbon, ya, namanya adalah propil. Ya, jadi namanya diurutkan secara abjad amil propil ester. Walaupun di sini, gitu ya Mas, walaupun di sini oksigennya tidak terletak pada karbon nomor 1. Jadi boleh tetap dituliskan tidak menggunakan nomor. Ya, hanya nama amil propil ester. Ya, karena sebenarnya nama lazim itu juga jarang digunakan untuk yang tidak identik. Biasanya pasti digunakan kata nama UPAC. Nah, sekarang bagaimana kata nama UPAC-nya? Kita sudah bisa tahu bahwa rantai karbon terpanjangnya adalah pentana 5 karbon. Nomornya dari ujung sebelah mana yang paling dekat dengan atom oksigen? Sama ya, karena dia simetris, jadi mau dari kanan atau dari bawah sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti oksigen terletak pada karbon nomor 3. Ada rantai pentana yang diletakkan paling terakhir. Kita lihat oksigennya terikat cabang apa? Propil. Propil, kita hapus il-nya, kita tambah oksigen menjadi propoksi. Ya, jadi namanya menjadi 3 propoksi pentan. Ya, sudah benar. Untuk yang nomor 2, seperti halnya nomor 1 tadi, kita lihat apa gugus alkil ataupun arilnya. Di sebelah sini jumlah karbonnya ada 4. Kalau pada alkana namanya butana. Kalau dia alkil berarti ananya ganti il menjadi butil. Ya. Kalau benzen menjadi cabang dia adalah B dan F duluan, B abjadnya. Sehingga diurut menjadi butil, fenil, ya, untuk tata nama lazim. Untuk tata nama UPAC, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jika ada benzen yang terikat koester, kemudian ada alkil atau alkana, ya, sependek apapun rantai karbonnya, maka dia tetap menjadi rantai utama. Jadi ini rantai utama. Ada 4 karbon, nomornya dari mana? Sebelah kiri atau dari bawah? Dari bawah, karena paling dekat dengan atom oksigen. 1, 2, 3. Ya, berarti rantai utamanya adalah butana. Cabangnya fenil berikatan dengan oksigen menjadi fenoksi yang terletak pada karbon nomor 2. Jadi namanya 2 fenoksi butana. Ya. Bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami? Baik, jika tidak ada pertanyaan